Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin bertanya, Ustaz ya. Betul. Berkaitan dengan ada dalam agama kita istilahnya dengan istilah wailiyomah, Ustaz. Nah, kami mau penjelasan dari Ustaz siapa mereka dan bagaimana kiat kita semua ini agar terhindar dari sifat-sifat mereka, Ustaz. Nah, baik, Masya Allah. Ruwaibidah. Istilah ruwaibidah ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Imam Ahmad Ibnu Majah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khudda'at. Akan ada masa yang akan dijalani oleh manusia, tahun-tahun yang menipu. Yani yukadzib fiha as-sadiq wa yusaddiq fiha al-kadhib wa yu'taman al-kha'in wa yukhawwan al-amin wa yantiq fiha ar-ruwaibidah. Ini hadisnya. Kata Nabi SAW, akan ada tahun-tahun yang menipu. Orang jujur dianggap bohong, orang bohong dianggap jujur. Kemudian orang yang khianat dianggap terpercaya, orang terpercaya dianggap pengkhianat. Dan akan banyak ruwaibidah yang berbicara. Sahabat bertanya, siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Ar-rajulut tafih yatakallam fi amril ammah. Yakni orang yang bodoh berbicara masalah umum, permasalahan yang besar. Ini maksud daripada ruwaibidah. Artinya masalah-masalah besar, umpamanya hukum, ikut demokrasi, umpamanya ini kan masalah besar nih. Hukum masalah ya umpamanya tentang demonstrasi, tentang umpamanya jihad. Ini masalah-masalah besar yang tentu kita butuh fatwa para ulama. Kita ikut petunjuk para ulama. Iya, berbicara. Yang ahlinya. Nah, ketika orang yang bukan ahlinya, orang-orang at-tafi itu orang remeh sebenarnya, arti yang lebih tepatnya. At-tafi itu orang remeh, orang yang yang tidak pernah belajar gitu. Dia bicara tentang masalah besar, masalah umat, masalah syariat. Itulah dinamakan dengan ruwaibidah. Nah, jadi tidak semua orang yang berbicara tentang agama itu tentunya masuk kategori ruwaibidah. Lihat dia bicara apa. Kalau dia hanya sekedar mengajarkan rukun Islam umpamanya, memang itu harus diajarkan oleh setiap muslim. Ini masuk dengan ruwaibidah. Ketika masalah besar ditanyakan kepada orang yang biasa, bukan thalibul ilmi. Berarti ada kapasitas tersendiri ya, Ustaz, ya, dalam hal berbicara. Lihat masalahnya. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau kalau mendapat satu masalah yang ini berkaitan dengan kepentingan umat, beliau tidak langsung menjawab. Beliau kumpulkan dulu sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Asyarah minal mubasyirin bil jannah. Kalau belum dapat lagi, beliau kumpulkan ahli Badar. Sahabat-sahabat yang masih hidup yang dulu pernah perang Badar. Beliau kumpulkan, beliau sebutkan masalahnya, baru kemudian dimusyawarahkan. Beliau tidak berani menjawab sendiri. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Apalagi kita. Tidak sembarangan kita menjawab tentang hukum, umpamanya muamalah, masalah umpamanya hukum-hukum tentang apakah boleh bertransaksi lewat transaksi ShopeePay dan sebagainya umpamanya. Kita harus merujuk kepada perkataan para ulama yang mu'tabar. Tidak bisa kita katakan kalau menurut saya sih ya nggak masalah, apa salahnya. Kalau dia momennya itu sedang berada di hadapan orang yang bertanya, dialah masuk ruwaibidah. Kecuali hanya sekedar diskusi antara teman, tentu ini satu hal yang lumrah, yang biasa. Yeah. Tapi ketika ada yang bertanya dan dia menjawab, ini sering terjadi, apalagi di warung-warung kopi. Saya pernah, saya sama teman kami yang belajar
pesantren tentunya, yang kuliah, ketika mendengar jawaban masalah seperti itu, kami yang sudah mengetahui hukum menjawab satu masalah agama, kami hati-hati. Ketika ada yang bertanya, masing-masing berharap kawan yang menjawab. Tapi sebelum ada kami yang jawab, itu dari pojok sana sudah menjawab. Itu nggak masalah lah, masa gitu saja dia. Ini dari sana juga jawab, dari sana juga jawab. Belajar aja dia Ustaz ya. Kami ya artinya merasa takut menjawab kalau seandainya jawaban itu salah, karena ini masalah agama. Nah, jadi itu bisa dikatakan ruwaibidah semua yang bicara di situ. Allahu a'lam. Ya, terus seperti ini Ustaz. Kalau berbicara perkara agama ini kan perkara besar Ustaz ya. Dan ada pun seperti kami pribadi dan teman-teman ini kan tak mungkin kami langsung tak berbicara Ustaz. Seperti kami mungkin mengajar anak-anak kami atau mungkin anak-anak tetangga minta diajarkan atau umum. Itu kapasitas kami apa dan apakah ketika kami mengajar kami seperti kapasitas kami pribadi ini apakah langsung dikatakan ruwaibidah karena perkara agama. So kita ngajar Al-Qur'an yang kita ketahui gitu. Jadi jangan salah juga kita memahami ruwaibidah ini. Kita benar, hati-hati jangan sampai termasuk ruwaibidah. Tapi jangan kita anggap semua orang bicara agama itu ruwaibidah. Tadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang dikatakan ruwaibidah, yatakallam fi amril ammah. Yakni dia sedang berfatwa tentang kepentingan umat. Nah ini. Iya. Nah ini baru dikatakan sebagai ruwaibidah. Dia berfatwa tentang umpamanya masalah uang koin apa sekarang yang ada itu koin Bitcoin apa, dia jawab. Ini tentunya hati-hati, ini masalah besar. Nah, halal haram di sini itu berkaitan bukan hanya untuk dirinya saja. Nah, ini kalau dia bicara yang bukan ahlinya, ini masuk ruwaibidah. Tapi kalau masalah sholat, ya memang kita harus bicara, kita harus ajarkan anak kita, kita ajarkan anak kaum muslimin. Batas yang kita ketahui ya. Iya, ya itu memang harus tidak masuk dalam kategori ruwaibidah tentunya. Nah, kalau dikatakan seperti itu, semua orang yang mengajarkan anak-anak haruslah dia seorang ulama besar. Kalau begitu susah anak-anak kita belajar. Nggak ada yang ngajar. Mungkin di Indonesia ini nggak ada sekolah yang patut layak untuk diikuti kalau begitu. Nah, harus kita bawa semua ke Arab, ke Yaman mungkin ya baru bisa. Wallahu a'lam. Kurang Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.